Dan di saat itu, tim Gegana yang merupakan tim khusus kepolisian untuk penjinakan bom atau benda-benda yang dapat meledak langsung datang ke TKP dan mengamankan 3 selongsong peluru mortir. Nah, setelah memeriksa seluruh TKP, pihak Gegana juga mencari 1 selongsong lagi yang sempat terbang ke laut dan meledak di laut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari lalu sempat viral sebuah fenomena yang mengagetkan. Gue bahkan sempat share di instastory gue. Jadi ini tentang sebuah musibah yang terjadi di Madura. Pada awalnya, gue mengira musibah ini disebabkan gara-gara ledakan petasan. Karena di videonya itu banyak orang yang berteriak-teriak dalam logat Madura memperlihatkan sebuah rumah yang terbakar dan di seberang rumahnya itu hancur. Jadi sempat gue bingung nih, ini skemanya gimana? Satu rumah kebakar, satu rumah lagi justru hancur gitu aja, kayak efek dari gempa. Terus geng, karena video ini viral menjelang tahun baru kemarin, jadi wajar kalau gue berpikir itu gara-gara petasan. Karena udah biasa kan, kalau misalkan mau hari-hari besar, mau lebaran, mau Natal, mau Imlek, itu biasanya tukang-tukang petasan berlomba-lomba untuk memproduksi produk-produk petasan mereka dengan berbagai macam jenis. Dan sering sekali terjadi kecelakaan. Tapi justru ini ternyata bukan kecelakaan yang disebabkan oleh petasan. Yang bikin mind-blowing banget adalah itu merupakan ledakan dari mortir. Iya, mortir, sebuah benda yang merupakan benda yang tidak biasa yang hanya dimiliki oleh angkatan militer. Dan ledakan mortir itu sejauh ini gue baru lihat di dalam berita-berita mengenai konflik yang ada di Rusia dan Ukraina dan juga Israel Palestina. Biar lo tahu, mortir itu adalah peluru rudal. Bener-bener peluru rudal, senjata buat ngebom gitu. Aduh, gimana sih bahasa simpelnya, gue jadi bodoh gitu ya mengucapkannya. Bener-bener mortir geng. Yang mana seperti kita tahu ya, mortir itu hanya dimiliki oleh angkatan bersenjata. Dan itu juga ya TNI biasanya kalau di negara kita, atau tentara. Dan yang lebih gilanya lagi adalah mortir ini meledak justru di tangan seorang tukang rongsokan. Ya, tukang rongsokan. Orang-orang yang sering mengumpulkan besi bekas, plastik bekas, atau kabel listrik bekas gitu untuk dikiloin atau ditimbang lalu dijual untuk diekspor ke luar negeri. Kurang lebih kayak gitu. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa seorang tukang rongsokan mendapatkan benda yang merupakan benda yang gak biasa, yang gak mungkin banget dimiliki oleh seorang warga sipil, yaitu mortir. Mungkin kalau kita berbicara tentang peluru senjata seperti peluru pistol, ya masih wajar lah gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, banyak warga kita tuh yang kadang iseng mendapatkan peluru itu dari saudara-saudaranya yang anggota misalnya, terus dijadikan kalung ya kan, atau mungkin dibuatkan versi replikanya untuk dijadikan kalung juga, atau hiasan atau gantungan kunci gitu kan. Tapi ini benar-benar mortir aktif, mortir yang bisa dipakai buat perang geng. Nah lalu atas ketidaktahuan si tukang rongsokan ini, dia malah memperlakukan mortir tersebut dengan tidak hati-hati, yang dia pikir mortir itu sama dengan besi rongsokan yang lain, sehingga pada akhirnya meledaklah itu mortir. Dan di dalam kejadian ini memakan korban jiwa dan menghancurkan rumah warga. Sekarang mari kita bahas kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi.
Seperti yang kita tahu ya geng, di negara kita ini kan berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, dan juga berbagai macam profesi yang ditekuni oleh masing-masing suku. Ya memang terkadang ada beberapa profesi yang sangat ciri khas gitu ya dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Misalkan kita katakanlah ya, salah satu suku yang sering sekali dikaitkan dengan makanan yang enak. Misalkan kayak suku Padang yang dikenal sebagai para pedagang dan memiliki makanan ciri khas mereka yang sangat terkenal yaitu nasi Padang. Nah begitu juga dengan salah satu suku yang akan kita bahas yaitu saudara-saudara kita dari Madura. Biasanya ya kalau di Jakarta kalian akan menemukan orang-orang Madura itu pekerjaannya ada yang pandai kayu, misalkan seperti membuat perabotan-perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu, berbahan dasar kayu, atau justru barang-barang mewah yang terbuat dari kayu jati. Nah lalu di samping itu masyarakat Madura juga dikenal juga sebagai tukang sate karena memang ciri khasnya sate Madura tuh enak banget gitu ya. Ada juga ciri khas lain yaitu tukang bebek Madura. Nah itu juga salah satu makanan favorit gua dari Madura tuh geng. Nah lalu ada satu profesi yang juga banyak ditekuni oleh masyarakat suku Madura yaitu tukang rongsokan. Tukang rongsokan yang dimaksud adalah mereka yang berprofesi demikian itu biasanya mencari besi-besi tua atau logam-logam tua yang nantinya bisa dijual kembali atau beberapa bagiannya bisa diambil untuk didaur ulang. Biasanya kalau bahasa di Jakarta itu nyebutnya dikiloin. Nah ada motor udah rongsok dikiloin, ada besi udah rongsok dikiloin, dan biasanya tukang kiloinnya itu adalah orang Madura. Juragan-juragannya adalah orang Madura. Nah berbicara tentang tukang rongsokan, ini nggak sembarangan tukang rongsokan ya geng. Sudah banyak tukang rongsokan Madura itu orangnya sukses-sukses ya, jadi juragan gitu. Mungkin di dalam bayangan kalian tuh kayak pemulung, tetapi ini bukan pemulung geng. Mereka itu pengepulnya gitu ya. Orang Madura yang menekuni pekerjaan sebagai tukang rongsokan itu biasanya deal-dealannya itu sampai puluhan juta dan ratusan juta untuk membeli besi-besi tua rongsokan yang masih bisa didaur ulang. Nah hal ini memang sudah sangat lumrah menjadi profesi bagi orang-orang keturunan Madura. Dan bahkan ya salah satu tokoh di Indonesia yang bernama Habib Djafar, beliau sendiri pernah mengakui di masa kecil beliau ini dengan teman-temannya itu sering sekali mencari besi-besi tua untuk dijual ke tukang rongsokan besar. Dan bahkan katanya di masa dia kecil dia sempat mencuri rel kereta api geng, karena katanya butuh tambahan uang jajan. Lalu geng, pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Madura ini tidak hanya dikerjakan oleh orang-orang Madura yang tinggal di tanah Madura, tetapi orang-orang Madura yang merantau juga. Misalkan orang Madura yang ke Jakarta, ke Surabaya, atau ke Bandung, mereka juga sama. Ada yang masih menekuni pekerjaan sebagai tukang rongsokan. Dan bahkan ya, level dari rongsokan yang mereka dapat itu nggak main-main. Barang-barangnya ajaib-ajaib banget. Nanti kita bakal ceritain satu demi satu barang-barang aneh apa aja yang pernah terlihat di tumpukan rongsokan orang Madura. Nah sekarang kita bahas dulu kasus yang berkenaan. Kita masuk ke kronologi kejadian, yaitu tentang meledaknya mortir di rumah tukang rongsokan Madura. Oke, kita akan bercerita tentang bagaimana awal mula di dalam kejadian ini tukang rongsokan tersebut bisa mendapatkan mortir. Jadi geng, ceritanya ada dua orang nelayan atau penyelam gitu ya, yang berinisial MJ, usianya sudah 51 tahun, dan MR berusia 41 tahun. Mereka berdua itu merupakan warga dari desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. MJ dan MR ini memang dikenal sebagai penyelam, yang mana mereka itu sering sekali menyelam untuk mencari ikan atau barang-barang rongsokan. Ketika mereka menyelam, mereka bermodalkan oksigen dan mampu menyelam hingga 20 menit lamanya. Nah, sebenarnya tidak banyak informasi yang menjelaskan bagaimana sih pembagian tugas dari masing-masing profesi tukang rongsokan ini. Tetapi yang jelas, MR dan MJ ini berprofesi layaknya orang yang mencari rongsokan tersebut lalu baru dijual ke pengepul. Dan pengepul nantinya punya tukangnya lagi, kayak orang-orang yang ngelas atau memperbaiki barang-barang yang masih bisa digunakan. Lalu mereka juga punya marketingnya gitu untuk bisa dijual atau diekspor ke luar negeri. Lalu singkat cerita, si MR dan MJ sebagai orang yang bertugas mencari rongsokan ini, mereka itu mencari barang-barang rongsokan di Selat Madura dan hanya berbekal magnet yang bisa mengangkat barang yang berbahan besi dengan bobot maksimal 30 kg dari dasar laut. Ketika menyelam, mereka itu tidak hanya berdua. Mereka dibantu oleh dua orang helper yang berada di atas kapal untuk memastikan mereka itu tidak nyasar jauh ketika berada di dasar laut. Jadi ibaratnya itu tubuh mereka tetap diikat dan teman-temannya yang ada di kapal
SL itu tetap memegang tali tersebut agar kedua penyelam ini dapat dengan mudah kembali ke kapalnya nanti. Lalu geng, dua orang helper ini berinisial SG, usianya 43 tahun, dan AU, usianya 28 tahun. Dan mereka semua masih dari daerah yang sama, yaitu Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. Lalu tibalah pada suatu hari nih geng, tepatnya di tanggal 24 Desember tahun 2023. MJ, MR, SG, dan juga AU itu seperti biasa bekerja mencari rongsokan di laut. Nah ketika itu MJ dan MR mencoba untuk menyelam sampai ke kedalaman 15 meter di Selat Madura. Nah lalu setelah beberapa saat mereka menyelam, tiba-tiba mereka melihat adanya sebuah penampakan besi yang bentuknya seperti timun, ya lonjong panjang begitu dan ujungnya nongol gitu geng. Ukuran dari besi itu cukup besar, dan di saat itu MJ dan MR memperkirakan kemungkinan besar benda tersebut beratnya di atas 30 kg. Nah lalu mereka pun mencoba untuk menggapai benda itu. Ketika mereka memeriksa benda tersebut, mereka bisa memperkirakan kalau berat benda itu bisa sampai 100 kg. Nah lalu MJ dan MR langsung naik ke permukaan melaporkan penemuan mereka kepada temannya SG dan juga AU. Barulah setelah itu MJ dan MR langsung mengaitkan tambang ke benda tersebut, dan dua temannya yang ada di atas kapal membantu menarik benda yang sangat berat tersebut. Nah seperti yang kita tahu ya geng, di dalam cerita ini kan yang mereka temukan itu adalah mortir. Nah sementara mereka berempat nggak tahu kalau itu mortir. Entah mereka selama ini nggak pernah ngelihat bentuk mortir, atau justru mereka mungkin mikirnya itu hanya sebuah replika. Tapi jelas banget bentuknya seperti peluru, seperti apa ya, seperti roket gitu geng. Nah tetapi justru mereka ini mengira kalau besi tersebut hanyalah besi biasa, besi besar tua yang tenggelam di dasar laut. Nah di saat itu mereka sempat bertanya-tanya, ini sebenarnya apa ya? Tetapi satu sama lain memperkirakan kemungkinan itu hanyalah pipa besi dari kapal tua yang tenggelam, atau pipa besi yang sudah tidak terpakai yang sengaja dibuang ke laut. Nah akhirnya mortir tersebut berhasil diangkat oleh mereka ke darat. Nah pada awalnya mereka kan hanya mendapatkan satu mortir nih geng. Lalu mereka berpikir, ini kalau misalkan satu besi besar ini aja ada di sana, udah pasti potongan-potongan yang lain juga kemungkinan ada di sana. Nah lalu mereka berpikir untuk kembali ke sana untuk mencari potongan besi yang lain yang mereka pikir itu hanya besi biasa. Nah jadilah mereka merencanakan kembali ke Selat Madura pada tanggal 27 Desember tahun 2023. Mereka kembali ke sana dengan harapan siapa tahu bisa mendapatkan besi yang sama, yang ukurannya sama, atau justru malah mungkin lebih besar. Dan sesampainya di sana, bener aja geng, mereka tidak hanya menemukan satu besi yang sama, tetapi mereka mendapatkan 4 sekaligus besi tua yang mereka anggap hanyalah besi biasa. Padahal itu adalah mortir. Setelah itu mereka semua sangat bergembira geng. Mereka berpikir mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari hasil penemuan mereka. Di saat itu mereka mendapatkan seorang pembeli yang sangat potensial. Inisialnya adalah MI, berusia 45 tahun, yang merupakan warga desa atau kecamatan Kamal. Di saat itu mereka menawarkan kepada si MI mortir-mortir tersebut dengan harga satuannya adalah Rp500.000. Nah jadi di saat itu MI membayar sebanyak 2 juta rupiah kepada 4 penemu mortir tadi. Nah jadi totalnya semua kan ada 4 mortir tuh. Yang pertama dapat 1, terus dalam penyelaman kedua mereka dapat 3, jadi sekaligus 4 yang mereka dapatkan. Keempat mortir itu sudah dibayar oleh si MI tadi. Lalu si MI ini malah menjual lagi mortir itu kepada seorang pemilik gudang barang rongsok yang berinisial MH, umurnya 43 tahun, berasal dari desa Banyuajuh, kecamatan Kamal. MH ini membeli mortir tersebut dari MI dengan harga per satu buahnya itu 600.000. Jadi totalnya semua 2,4 juta. Jadi MI di dalam hal ini mendapat keuntungan sebesar 400.000. Nah lalu MH yang sudah selesai melakukan pembayaran untuk keempat mortir tadi langsung membawa mortir tersebut ke gudang barang rongsokannya geng. Pada awal-awalnya, semua mortir itu ditaruh di tempat yang aman. Tetapi ya seaman-amannya juga disatukan dengan besi-besi tua yang lain. Karena dianggap ya mortir-mortir itu hanyalah besi bekas tua. Nah lalu, beberapa hari kemudian, tepat di tanggal 29 Desember tahun 2023, ada salah satu pekerja di gudang rongsok milik MH yang berinisial SL berumur 19 tahun. Dia di tempat rongsok tersebut bekerja sebagai tukang las. Nah SL ini tidak mengetahui betapa bahayanya benda
benda yang ada di tempat bekerjanya tersebut. Sampailah pada suatu hari nih geng, SL ini masuk kerja di pagi hari jam 7.30 pagi. Pada saat itu, SL ini seperti biasa diminta untuk mengerjakan pengelasan pada lempengan-lempengan baja yang ada di gudang tersebut. Nah lalu geng, ada dua versi kronologi tentang bagaimana awalnya mortir ini bisa meledak. Nah ada yang mengatakan kalau SL ini menjadikan mortir tersebut sebagai alas untuk pengelasan lempeng baja, karena di saat itu dia nggak tahu kalau itu adalah mortir yang dapat meledak. Ketika SL ini melakukan pengelasan seperti biasanya, pada awalnya semua berjalan lancar dan aman. Sampailah tiba-tiba ketika sudah 10 menit dia melakukan pengelasan, kemudian ada api yang secara tiba-tiba keluar dari badan mortir tersebut. SL yang di saat itu panik, mengira ini kenapa ya, kok bisa besinya terbakar. Dia langsung berinisiatif untuk menyiram percikan api itu menggunakan air. Tetapi anehnya, api tersebut tidak kunjung padam tapi justru semakin membesar. Nah itu baru kronologi versi pertama geng. Kalau kronologi versi lain, ada yang mengatakan kalau SL ini bukan melakukan pengelasan, tetapi justru dia ini ingin memotong mortir tersebut. Jadi ibaratnya tuh si SL ini mau memotong mortir untuk mengambil lapisan atau lempengan besinya. Nah seperti yang kita tahu ya, kalau kita memotong besi, misalkan pakai gerinda atau pakai gergaji besi, pasti akan ada percikan api. Apalagi kalau pakai gerinda udah jelas banget percikan apinya tuh banyak dan bisa kita lihat. Nah di dalam hal ini, SL ini terus-menerus menggergaji mortir tersebut, lalu kemudian percikan api dari proses pemotongan justru memicu kobaran api yang besar dan mengeluarkan asap. Nah lalu ketika mortir itu mulai terbakar dan mengeluarkan asap, itu kabarnya ikut disaksikan oleh si pemilik gudang yaitu MH. Nah MH bersama SL di saat itu berusaha untuk memadamkan api yang keluar dari mortir tersebut menggunakan air, tetapi asapnya malah makin ngebul dan terus keluar dari celah potongan besi yang sudah digergaji tadi. Nah lalu karena mereka berdua panik, mereka pun langsung kabur dari tempat tersebut sampai akhirnya terjadilah sebuah ledakan yang cukup besar sampai membuat serpihan mortir itu terlempar sejauh 500 meter dari titik ledakan. Nah, ada informasi yang mengatakan tidak hanya satu mortir yang meledak, bahkan ada mortir yang sebelum meledak itu terbang terlebih dahulu ke rumah warga yang ada di seberang atau di sebelah gudang tersebut. Makanya di video itu kita bisa melihat ada bangunan yang terbakar, ada bangunan yang hanya hancur saja tapi tidak mengeluarkan api. Jadi kayak ketiban batu atau kayak akibat gempa gitu geng. Nah ternyata itu merupakan hantaman mortir yang sempat terbang terlebih dahulu. Ya benar-benar kayak roket atau kayak rudal gitu. Lalu dikatakan juga, satu mortir yang lain itu juga terbang dan akhirnya meledak di laut karena memang letak gudang tersebut tidak begitu jauh dari pantai. Ya kurang lebih hanya 300 meter aja. Nah jadi bisa dibayangkan ya bagaimana bahayanya itu mortir masih aktif, yang bahkan masih bisa bereaksi ketika menerima panas. Jadi dia terbang terlebih dahulu, untungnya itu jatuhnya di laut dan meledaknya di laut. Nah barulah sisanya meledak di lokasi kejadian atau meledak di gudang tersebut. Dan ledakan itu langsung menjadi sebuah kebakaran yang sangat besar, geng. Menurut keterangan para warga, ledakan yang terjadi itu sangat besar suaranya, bahkan sampai terdengar ke radius 1 km dari titik kejadian. Dan saking kerasnya, warga di sana merasakan tanah di tempat mereka berpijak itu sampai bergetar, seperti sedang terjadinya gempa. Warga yang berlarian panik keluar rumah di saat itu menyaksikan jendela-jendela rumah mereka sampai retak dan pecah akibat kerasnya suara dentuman dari ledakan mortir tersebut. Nah lalu, para warga yang panik segera menghubungi pihak Polres Bangkalan untuk melaporkan kejadian ini, dan pihak Polres Bangkalan pun mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dan evakuasi terhadap para korban. Nah di saat itu pemadam kebakaran juga datang ke lokasi, geng.
Setelah kejadian, api dari kebakaran tersebut baru bisa dipadamkan pada pukul jam 11.30 pagi. Nah, pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi dan menutup jalan protokol yang mengarah ke Pelabuhan Kamal karena lokasi ledakan itu hanya berjarak sekitar 300 meter dari pelabuhan. Karena ditakutkan nanti ada ledakan susulan. Karena di saat itu tidak ada yang mengetahui ada berapa mortir yang meledak. Dan pada awalnya, warga belum mengetahui kalau ledakan tersebut berasal dari mortir alias bom asli, alias rudal asli gitu ya. Karena banyak warga yang memperkirakan itu hanyalah ledakan dari gas LPG, yang mana ya selama ini sangat lumrah gitu ya. Kalau kebakaran biasanya ledakan itu berasal dari gas LPG yang tabung kecil atau tabung besar. Nah, tapi kali ini justru berbeda. Kalau ledakan tabung gas LPG itu biasanya kebakaran dulu baru meledak gitu ya. Kalau ini nggak, meledak dulu baru kebakaran. Yang jelas itu adalah bom. Lalu, setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian mendapatkan fakta bahwa ada satu korban yang tewas yang bernama Gugus, berusia 55 tahun, asal Kampung Bedak Timur, Desa Banyuaju. Nah, jenazah Gugus ini langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian dan dibawa ke RSUD Syamrabu Bangkalan untuk kepentingan otopsi. Nah, lalu ada dua korban lain yang mengalami luka berat yang bernama Suryanto, usia 46 tahun, yang berasal dari Desa Banyuaju, dan juga Rizka yang berusia 17 tahun, warga dari perumahan Cendana yang juga merupakan putri dari Aibtu Joni, anggota Pol Airut yang ada di Madura. Nah, mereka semua langsung dilarikan ke Puskesmas Kamal dan sampai sekarang masih harus mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Nah, lalu ada beberapa dari korban lainnya juga, geng, yang dikatakan para korban ini sebenarnya masih kerabat alias satu keluarga gitu. Mereka itu adalah saudara-saudara yang tinggal berdekatan. Dan diduga dari totalnya 6 korban di dalam kejadian ini, itu keseluruhannya berada di dalam satu rumah. Dan akibat ledakan tersebut, total ada 5 rumah warga yang rusak parah. Nah, lalu pihak kepolisian yang melakukan olah TKP pada awalnya mendapatkan informasi dari warga kalau ledakan tersebut berasal dari tabung gas, lalu menemukan sebuah fakta yang janggal. Pihak kepolisian menemukan adanya selongsong yang mirip dengan peluru, yang mana bentuknya jelas sekali itu adalah peluru berukuran besar yang teridentifikasi sebagai mortir alias peluru rudal. Nah, pihak kepolisian yang sangat terkejut dengan penemuan itu langsung melaporkan perihal ini kepada pasukan Gegana. Dan di saat itu, tim Gegana yang merupakan tim khusus kepolisian untuk penjinakan bom atau benda-benda yang dapat meledak langsung datang ke TKP dan mengamankan 3 selongsong peluru mortir. Nah, setelah memeriksa seluruh TKP, pihak Gegana juga mencari satu selongsong lagi yang sempat terbang ke laut dan meledak di laut, yang mana akhirnya ditemukan di dasar laut. Nah, semua mortir yang sudah meledak tersebut dibawa oleh tim Gegana untuk diteliti lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk mengetahui dari mana asalnya mortir tersebut. Apakah itu milik Indonesia atau justru itu mortir dari zaman perang masa penjajahan dulu. Dari video kita bisa lihat ya, geng, tim Gegana itu membawa bukti-bukti mortir yang sudah meledak tersebut. Dari beberapa mortir itu ada yang ukurannya lebih kecil dan langsung dimasukkan ke dalam mobil tim Gegana untuk diperiksa. Nah, lalu, geng, menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bangkalan yaitu AKP Heru Cahyo, mortir tersebut termasuk ke dalam senjata dengan daya ledak tinggi, dan dari bentuknya itu sepertinya senjata yang digunakan ketika zaman perang dulu, karena pada zaman dulu bentuk mortir memang seperti timun kayak gitu. Ya, zaman dulu memang desainnya kayak gitu. Lalu, atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung mengamankan 7 orang sebagai tersangka mengenai peristiwa meledaknya mortir tersebut, yaitu MJ, MR, SG, AU, MH, MI, dan juga SL. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yaitu tali, tabung oksigen, tabung gas, selang gas, dan juga sebuah gergaji besi. Nah, termasuk perahu atau kapal yang digunakan oleh MJ, MR, dan juga SG serta AU untuk mencari rongsokan di Selat Madura itu juga ditahan. Yang mengagetkannya adalah kapal atau perahu yang digunakan oleh keempat pencari rongsokan ini bukanlah perahu yang besar, tapi merupakan perahu yang kecil. Nah, pihak kepolisian masih terbingung-bingung gitu ya, ini gimana bisa nih mortir yang berat-berat kayak gitu diangkat menggunakan perahu. Berarti mereka benar-benar mengusahakan supaya keempat benda tersebut bisa dibawa ke darat.
Atas kejadian ini, geng, masyarakat semakin khawatir dengan benda-benda yang ditemukan oleh tukang rongsokan Madura. Karena ya kalau kejadiannya kayak gini kan yang dirugikan gak cuma si tukang rongsokannya, tetapi justru tetangga-tetangga yang ada di sekitar perumahan tersebut. Kalau kali ini mortir, bisa aja untuk nextnya misalkan mereka mendapatkan benda-benda beracun atau mungkin ya tabung nuklir dan segala macam. Nah ini kan sangat membahayakan. Makanya banyak warga yang meminta pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti perihal ini. Karena memang ya geng, kalau kalian perhatikan, tukang rongsokan dari Madura itu memang ajaib-ajaib banget. Bahkan ada satu video yang memperlihatkan kalau di tukang rongsok Madura itu bahkan ada pesawatnya. Jadi bangkai pesawat aja bisa ada di tumpukan rongsokan milik pengusaha rongsokan Madura. Nah kalian bisa lihat dari videonya. Nah, lalu bahkan ada pemberitaan yang mengatakan salah satu pengusaha Madura pernah sempat terfikir ingin mengirimkan anak buahnya ke Irak untuk mendapatkan rongsokan-rongsokan bekas perang yang ada di Irak. Nih kalian bisa lihat sendirilah beritanya. Nah, jadi memang kalau berbicara tentang pengusaha rongsokan dari Madura, mereka jam terbangnya sudah sangat tinggi. Jadi nggak heran kalau benda-benda aneh bahkan sampai ke benda-benda berbahaya itu bisa saja ada di tumpukan rongsokan pengusaha rongsokan Madura. Nah makanya wajar banget ya banyak warga Madura yang tinggal di sekitar pengusaha rongsokan yang merasa khawatir. Jangan-jangan ada beberapa benda yang berada di tumpukan rongsokan tersebut bisa saja merupakan benda yang sangat berbahaya yang bisa mencelakakan warga sekitar. Nah itu dia geng, informasi tentang meledaknya sebuah mortir alias peluru rudal di gudang milik pengusaha rongsokan Madura yang berawal dari ketidaktahuan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar.